أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian ilmu alam ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya supaya tidak salah paham dan paham yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pengajian ilmu Allah yang membahas tentang yang tersurat, yang tersirat dari yang tersurat. Sebelumnya saya di sini kepada sahabat-sahabat saya, penonton channel saya, tujuan saya di sini adalah berbagi, bermusyawarah, bermusyawarah apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya pahami. Kalau memang dalam pembahasan saya ini tidak sesuai ataupun tidak sepaham, silahkan. Maksudnya dalam arti dikerjakan boleh, dipelajari boleh, yang sesuai silakan dipakai juga boleh ya. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan menerangkan, menjelaskan tentang apa itu sholat. Jadi sholat itu kulu jasad kita itu harus sholat semuanya. Akan tetapi ini tidak dikaji atau dipelajari, tidak dikupas dalam ilmu syariat. Kalau di dalam ilmu makrifat itu ada. Untuk apa dikaji sholat ini? Jadi untuk mengetahui apa itu sholat, apa yang dimaksud sholat, apakah angkat takbir, baca fatihah, baca surat, ruku, sujud, takbir, balik lagi seperti yang setiap hari kita lakukan, yang banyak orang lakukan. Itu namanya gerakan sembahyang, tata cara sembahyang, tata cara sholat. Jadi harus paham dulu, jangan menyalahkan orang. Jadi ada hukum fikih, hukum qauli, hukum qalbi. Itu ada maksudnya. Maksudnya yaitu dirikanlah sholat itu dengan ucapan, dengan sebutan, dengan bacaan. Ini hukum qauli. Yang ketiga itu hukum qalbi. Qalbi itu rahasia, hanya Allah yang tahu, hanya Allah dan kita yang tahu. Orang tidak bisa menilai dalam kawasan ini ya. Kalau fikih, berdiri, sujud, takbir, itu fikih. Kalau dijadikan satu, fikih, qauli, qalbi, ini kadang jarang orang yang mengerti dan paham di sini. Jarang orang yang bisa paham di sini. Ya. Kalau hukum qalbi, ini yang tahu hanya Allah. Penilaian di sini, di hukum qalbi ini, hanya Allah yang tahu. Bukan hak atau penilaian makhluk. Nabi bagaimana kalau mau menceritakan, mau kasih tahu kepada umatnya tentang rahasia hukum qalbi. Jadi kalau hukum qalbi ini tidak bisa didapat daripada guru, tidak boleh disebarluaskan.
Karena ini datangnya daripada Allah. Ilmu hukum qalbi ini rahasia. Hanya Allah semata-mata yang tahu. Karena hati kita hanya Allah yang semata yang tahu. Hubungan kita sama Allah, jadi hanya Allah yang tahu. Supaya jelas, supaya paham, ya, harus jelas masalah sembahyang ini. Kadang jadi perdebatan, kadang sesat menyesatkan jadinya. Seseorang yang dapat pengetahuan atau pengalaman itu beda. Kalau pengetahuan Anda, pengetahuan kita tentang hukum fikih, ya silahkan kerjakan. Kalau sholat hukum bacaan, kalau hukum sebutan, itu yang Anda paham, ya kerjakan. Kan enak. Nah, sekarang saya mau menjelaskan masalah sholat hukum qalbi. Itu hati. Hati itu, di dalam hati itu ada cahaya. Di dalam cahaya itu ada rahasia. Di dalam rahasia itu ada aku. Jadi, bagaimana kalau begini cara mengajarkan orang? Karena hukum ini adalah hukum rahasia. Hanya Allah yang tahu. Terus bisa dibuat? Bisa lah. Tapi kan nggak bisa di-share di sosial media seperti ini. Nanti dibilang aku sesat. Nanti dibilang aku salah jalan. Ya kan? Sholat kan dibagi 3 juga. Khosyi'un, fa'ilun, daimun, dibagi 3. Sholatun fa'ilun yang mana, sholatun khosyi'un bagaimana, dan sholatun daimun itu bagaimana? Kalau sholatun daimun itu masuknya kategorinya kepada hukum qalbi. Harus jelas di sini. Ya. Kadang orang belum paham menjelaskan tentang masalah sholat. Akhirnya nggak paham. Jadi dua-duanya nggak paham. Sebab apa? Sebab yang belum paham kadang mengajarkan yang belum paham juga. Belum paham mau memahamkan orang, jadi dua-duanya nggak paham lah, ya kan? Seperti itu, bro. Kadang ada orang bilang sholat makrifat, sholat berketalan, dia paham ya? Di surat Al-Baqarah ayat 139. Ada Al-Baqarah ayat 115, 110. Banyak bab tentang sholat di dalam Al-Quran ini. Ya, mau yang dipakai yang mana? Jadi gini, sholat itu semuanya betul, semuanya benar, semuanya bagus. Tujuannya ya kepada Allah, hanya Allah. Ya kan? Kalau yang saya pelajari, yang saya ketahui, yang saya pahami, itu pasti berbeda. Jadi kalau menurut saya, sholat itu diri yang berkekalan kepada yang punya diri, empunya diri, kekal pada yang empunya diri. Ini harus dikupas. Silahkan kalian tanya kepada guru-guru kalian masing-masing tentang sholat. Sholat diri berkekalan pada empunya diri. Ya kan? Kadang ada yang bilang sholat daimun,
daimun. Apakah sudah benar daimun itu apa? Yang sebenar-benarnya sholat daimun itu. Minallahi, billahi, lillahi. Jadi hanya diri Allah semata-mata. Inna lillahi. Apa maknanya? Minallahi, minallah. Jadi harus paham. Seperti itu. Jadi minallah, dari Allah. Kalau makna di makrifat, dariku. Di ilmu syahadat, itu aku. Ini harus bisa membedakan. Kalau kita mau mengajarkan orang, kalau kita mau mengajarkan kepada orang, kita harus tahu, kita harus bisa dulu apa itu sholat daimun, sholat berkekalan, sholat diri yang kepada empunya diri. Apa itu sholat daimun? Kadang orang bilang begitu, ya kan? Bilang fa'ilun, khasyi'un, daimun. Jadi kan orang kadang orang mau sembahyang, jadi nggak sembahyang. Dia bingung karena mengajarkan dengan paham yang salah. Seperti itu, bro. Ada yang bilang sholat itu ingat-ingat saja, cukup mengetahui Allah saja. Kan kadang ada yang bilang seperti itu. Apakah benar? Apakah sudah benar seperti itu? Kadang ku bilang, diri kau sendiri saja, kau belum tentu pasti ingat. Bagaimana kalau kau tidak bisa mengingat diri kau? Kau mau mengingat diri Tuhan. Daimun itu gaib, tidak nyata, bukan perbuatan dari jasmani, bukan, gaib. Seperti itu. Banyak permasalahan tentang persoalan tanya jawab tentang mengenai masalah sholat, masalah sembahyang. Kadang orang mengaku merasanya dirinya paling benar, membodoh-bodohkan orang. Ini orang sudah bodoh. Kadang kau bodoh-bodohin. Kau merasa tahu, harusnya kau kasih tahu, kau ajarkan ke jalan yang hak, jalan yang benar. Jangan kau bodoh-bodohin, jangan kau salah-salahkan. Seperti itu. Siapa yang lebih berbagi? Ya, kan enak jadinya. Tidak ada saling sesat menyesatkan. Seperti itu. Jadi daimun itu erat kaitannya dengan kolbi. Fa'ilun, khasyi'un, daimun, fi'li, qauli, kolbi. Ini harus jelas. Ini harus paham. Ini harus tahu. Kalau mau mengajarkan orang, kita harus paham dulu. Kita harus belajar dan tahu apa itu, apa semua itu tadi. Jadi nggak timbul saling sesat menyesatkan. Jangan seperti itu, bro. Jadi gini, apa gunanya Allah bagi kamu jasad? Diri kamu bukan bukan roh saja, bukan jasad saja,
bukan hanya nyawa saja semata-mata, bukan pikiran saja semata-mata, bukan hanya rasa saja. Jadi jasad, asma, af'al, zat, sifat itu jadi nyawa itu rahasia yang saya sudah katakan dari awal. Ini harus jelas, ini harus paham. Jadi kalau nggak paham, bagaimana cara mau mendapatkan sholat daimun itu, sholat yang berkekalan, sholat yang tidak putus. Inilah yang dipanggil, inilah yang dinamakan duduk, tidur, berjalan, berbicara, melihat, mendengar, merasa. Harus sholat. Bernapas pun kita harus sholat. Seperti itu. Tidur, makan, ini yang dipanggil daim. Inilah yang dinamakan syirk, yang dikatakan syirk, menuju syirullah, nur menuju nurullah. Sifat berjumpa dengan zat, sifat nyatanya zat. Sudah sampai di sini kak pelajarannya? Itulah sebabnya saya katakan, jangan salahkan orang yang mau belajar, dan jangan salahkan orang yang sedang belajar. Seperti itu bro. Saya pun di sini masih belajar, karena tujuan saya berbagi. Tak ada orang pintar di sini. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai ataupun ulama. Maka daripada itu, marilah kita belajar bersama-sama supaya paham. Kalau sama-sama paham kan enak, tidak ada perdebatan. Tidak ada yang saling sesat menyesatkan, ya kan? Tidak ada yang berilmu, karena ilmu milik Allah. Ilmu bukan tempat kita berlaga atau adu argumen sesama manusia. Ilmu hanya sekedar memberikan kita tahu pada apa yang kita tidak tahu. Dari ilmu ini hanya sekedar memberikan kita paham pada apa yang kita tidak paham. Ilmu bukan milik kita. Jangan merasa lebih hebat atau kita lebih baik dari orang yang tiada ilmunya. Nanti kamu dengan ilmu itu, Allah tahu, Allah akan bakar dengan api neraka. Jika adanya ilmu tapi gagal beriman akan Allah, gagal dalam mendapat hidayah Allah. Manusia, mereka selalu merasa wah dengan ilmunya. Mereka merasa congkak, sombong, riak dengan ilmunya. Mereka merasa paling pintar, paling hebat dengan ilmu yang mereka lupa dan lalai untuk melihat diri mereka sendiri kadang. Kan seperti itu. Sehingga Allah akan menegur mereka. Kalau engkau datang padaku dengan berbekal ilmu, maka kau akan aku tuntut, kata Allah. Kan seperti itu. Di sini pun aku nggak bermaksud
mengajari atau menjadi seorang guru, ya kan? Gitu bro, ya. Jadi kembali lagi ke masalah sholatul daimun. Jadi apa namanya? Yang dimaksud sholat daimun itu hubungannya dengan nafas. Nafas adalah rahasia dari semua kehidupan. Dengan nafas, tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang dapat mengalami kematian. Sejak awal penciptaannya nyawa, hingga masuk ke alam zuriyah, lalu masuk ke dalam rahim ibu, kemudian dilahirkan ke dunia, bahkan sampai jasad bersatu kembali kepadanya asalnya, yaitu api, air, angin, dan tanah. Tidak sedikit pun napas terhenti berzikir kepada diri si empunya diri. Paham kau? Lalu seperti apa nafas yang memiliki kehidupan abadi dan yang memiliki kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Hah? Bagaimana? Jadi yang dikatakan nafas itu keluar masuk, itu namanya Muhammad. Yang dinamakan Muhammad adalah pujian. Nabi adalah jasad sebagai wadah. Nafas itu yang keluar masuk dari mulut. Nufus itu yang keluar masuk daripada hidung. Nafas itu yang keluar masuk dari telinga. Ampas itu yang keluar masuk dari mata. Letak nafas itu pada mulut, letak ampas itu pada hidung, letak nafas itu antara dua telinga, dan letak nufus pada kolbi. Nafas yang keluar dari hidung, lubang hidung kiri itu dinamakan Jibril, maka ucapannya Allah. Nafas yang keluar masuk melalui lubang hidung kanan itu dinamakan Israel, maka ucapannya Hu. Dan nafas yang turun dari ubun-ubun menuju jantung nurani namanya Israel, ucapannya Allah. Sesungguhnya dinamakan hati itu kolbu. Hati, kolbu itu adalah nur. Nur yang memancar dari sebagian atau dari bagian bawah jantung. Bisa dikatakan Muhammad, yang dikatakan Muhammad namanya, ke arah bagian atas jantung. Itu bagian Allah. Ketika naik sampai ke langit ketujuh, ia berkata, Hu. Dan ketika turun sampai ke lapisan bumi ketujuh, ia berkata Allah. Inilah hakul daim atau sholatul daim. Ya, biar paham. Inilah hakul daim atau sholatul daim. Sallallahu daim. Sholatnya para nabi dan rasul, para waliullah yang agung dan para ahli ma'rifatullah yang telah mendapatkan ma'ul hayat. Atau air kehidupan abadi, dalam mengabadikan dirinya kepada yang empunya diri, yaitu Allah, Tuhan sekalian alam.
seperti itu, bro. Jadi ingatlah, olehmu dalam memelihara nafas ini, nafasmu itu dengan menghadirkan makna-makna di atas ini, senantiasa di dalam berdiri, duduk, di atas segala aktivitas yang diperbuat hingga memberi tanda kepada sekalian badan dan segala cahaya nurul alam atas segalanya. Nah, tetapkanlah titik hatimu. Jadilah engkau hidup di dalam dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Semoga dianugerahkan Allah bagimu pintu selamat sejahtera dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahimu kebahagiaan sampai kepada martabat segala nabi dan rasul. Diharamkan Allah Ta'ala tubuhmu dimakan api neraka dan badanmu tiada dimakan tanah. Inilah sebagian kecil yang saya ceritakan, yang saya sampaikan dari penjabaran wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Jadi semua saudara-saudaraku, semua se-Islam, se-ihsan, se-akidah, wahai saudara-saudaraku yang mengaku Islam, wahai saudara-saudaraku, kita dipersatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, kita ini bersaudara semua. Bahai sahabat, rekan yang tua, kakak daripada saya, yang muda adik daripada saya, semua adik-adikku, semua saudara-saudaraku, marilah mulai hari ini kita pelihara hati kita, peliharalah rasa kita, pikiran kita. Mulailah daripada awal, yang daripada awal hanya semata-mata karena Allah. Berhentilah keji mengkeji, berhentilah salah menyalahkan dan sesat menyesatkan. Janganlah kita mengaku orang yang berilmu, sebab ilmu hanyalah milik Allah semata-mata, hidup milik Allah semata-mata, hati milik Allah. Jadilah kita orang yang mukmin, orang yang beriman. Semua agama itulah agama Allah, namun Islam yang paling sempurna di mata Allah adalah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Telah kusempurnakan hukum kepada kamu, telah kucukupkan karuniaku, dan aku sudah ridho Islam sebagai agamamu, agama yang diridhoi Allah. Tak lain dan tak bukan adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Akhirul kalam, sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku seiman, seakidah, dengan kalimat Allah, dengan kalimat tauhid, kita ini dipersatukan oleh Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya salim salim bihaqqi Muhammad, bihijati bihidayati bibarakati Muhammad, bisafaati Muhammad ala ummatan minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat la dunya adam illa yaumil qiyamah. Barakallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar yaumil mahsyar wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.